Assalamualaikum. Menu udah ketawa-ketawa nih. So we see here how many participants already. Dikirim ke grup anak-anak udah yang terbaru. Ini perubahannya. Udah ke English Club udah. Udah baca. Ya, ibu udah. Welcome Guido. Thank you, ma'am. Share dong. Udah di share dong. Apa yang di-share? Suara apa? Enggak, ada benar. Okay, for all the participants, I will share the link for the attendance list. So please, before we start, you can fill it up first. Thank you. Agak feedback suaranya ya. Yep. Mana link absen ya? Ini aku yang share.
Test, test. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Karantiona Paramita. Saya di sini sebagai host, MC, serta pemandu acara Bedah Buku pada siang hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang bagi para peserta Bedah Buku Where All the Lost Stars Will Go. Pertama-tama, sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat sentosa tanpa kekurangan suatu apapun. Acara Bedah Buku ini diselenggarakan oleh Perpustakaan SMA Negeri 81 Jakarta dengan tema Tetap Produktif dalam Pandemi. Nah, dalam pandemi ini tuh pasti situasinya jenuh, karena kita menjalankan rutinitas kita sehari-hari di rumah. Pastinya dengan selama beberapa bulan ini, kita jenuh di rumah. Nah, seharusnya kita tidak bisa begitu. Kita harus bersikap lebih produktif, karena buktinya salah satu murid di SMA Negeri 81 kita, yaitu salah satu teman kita, Fidel ini, telah menerbitkan satu buku, apalagi dalam bahasa Inggris, sebagai proyek karantina ini, sama pandemik. Nah, kita tuh seharusnya tidak boleh kalah. Kita juga harus lebih produktif juga dalam pandemi. Oleh karena itu, kami berharap bahwa acara ini dapat menjadi manfaat dan motivasi bukan hanya untuk meningkatkan literasi, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas kita dalam pandemi. Sekian dari saya.
Kemudian selanjutnya adalah ada kata sambutan dari Ketua Perpustakaan SMA Negeri 81 Jakarta kepada Dr. Anda Ibu Elvia Liza. Dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Niken sebagai kepala sekolah, para wakil kepala sekolah sebagai pengarah kegiatan ini, teman-teman guru panitia sebagai kerjasama yang baik, serta anak-anak yang Ibu sayangi, semua yang terlibat dalam kegiatan bedah buku ini. Izinkan saya untuk memberikan paparan latar belakang dalam kegiatan bedah buku ini. Kegiatan bedah buku ini diinisiasi oleh Perpustakaan SMA Negeri 81 Jakarta sebagai bagian dari program Perpustakaan SMA Negeri 81 Jakarta. Adapun temanya, Stay Productive During the Pandemic. Tetap produktif di masa pandemik. Latar belakang terpaparnya negeri ini oleh pandemi COVID-19 mengakibatkan siswa belajar di rumah. Dari sinilah para siswa diharapkan tidak hanya menjalankan rutinitas belajar di rumah, akan tetapi dapat menjadi produktif selama siswa-siswi di rumah. Alhamdulillah, selama pandemi ini, Perpustakaan SMA Negeri 81 Jakarta masih dapat mendorong pengembangan budaya literasi warga sekolah, khususnya peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta, melalui kegiatan bedah buku ini. Adapun buku yang akan dibedah ini adalah buah karya dari Fidela, salah satu siswi SMA Negeri 81 Jakarta, telah membuktikan bahwa pada masa pandemik ini tetap produktif dengan melahirkan satu buku kumpulan puisi yang berjudul Where Are the Lost Stars Will Go. Kami tim Perpustakaan SMA Negeri 81 Jakarta berharap kegiatan ini dapat menginspirasi para peserta didik untuk lebih percaya diri, lebih tekun, lebih rajin, dan pastinya lebih produktif dalam menghasilkan karya-karya, sehingga akan melahirkan penulis-penulis baru dari sekolah yang kita cintai, yakni SMA Negeri 81 Jakarta. Demikianlah saya akhiri, semoga kegiatan bedah buku ini dapat berjalan dengan lancar, tetap semangat belajar dan berkarya anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elut atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah sebelum kita memulai bedah bukunya, pastinya kita harus mengenal lebih dalam lagi dong tentang siapa nih autornya, siapa nih yang penulisnya nih. Nah, oleh karena itu kita harus membacakan tentang profil penulisnya. Jadi nama lengkapnya itu Fidela Naransya Ervan. Kemudian kelasnya 11 MIPA 6. Alamatnya di Kota Baru, Bekasi Barat. Hobinya membaca dan menonton film. Terus prestasinya banyak banget ini prestasinya, apalagi di bidang bahasa Inggris. Yang pertama adalah dia juara 2 English Speech di kompetisi Tamrin Olympiad and Cup di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Kemudian juara 2 English Speech di kompetisi Gemasis English Competition, yaitu di Universitas Pajajaran. Dan yang terakhir adalah juara 3 English Speech juga di kompetisi Hari Anak Membaca atau Hanjaba yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu tingkat DKI. Ini keren banget nih, itu selain udah tadi nulis buku dan bahasa Inggris, tapi ini juga sudah memenangkan banyak lomba gitu, apalagi dalam bidang bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, itu keren banget sih. Thank you. Nah, kemudian motonya sehari-hari, motonya si Fidel ini adalah Semper Fidelis. Itu apa sih Semper Fidelis? Bisa jelaskan nggak coba Fidel? Jadi Semper Fidelis itu motonya dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Semper Fidelis itu artinya always loyal atau always faithful, selalu setia. Dan karena namaku Fidela, jadi ya pakai aja Semper Fidelis. Ya karena fidelity gitu ya, Fidel gitu. fidelity. Jadinya setia atau loyal. Oke, keren.
Nah, tadi kita udah membacakan tentang profilnya, sekarang kita langsung masuk aja ke bedah bukunya. Nah, jadi ini kita kayak open discussion gini. Jadi saya akan membacakan pertanyaan, terus nanti video ini akan menjawab pertanyaan yang akan saya. Oke, langsung aja. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu, apa sih bentuk dari isi bukunya? Ini nih, Where All the Lost Stars Will Go. Itu apa sih isi bentuknya? Oke, jadi bentuknya itu antologi puisi. Antologi itu kayak series atau kumpulan dari sesuatu yang nggak harus nyambung sih dari kayak bab 1 ke bab 2 ke bab 3. Tapi dia itu temanya sama. There's the same underlying theme. Jadi ini antologi puisi kayak gitu. Nah, ada beberapa teknik yang Fidela pakai waktu nulis ini. Jadi ada yang namanya puisi antagonis. Jadi kalau di buku ini itu puisinya itu bukan pakai judul, tapi pakai nomor. So there's 1, 2, 3 all the way to 100. Nah, jadi beberapa puisi antagonis itu kayak puisi kayak sebuah koin. Satu koin dua sisi, suatu kepenuhan dua setengah-setengah. So one whole, two halves. Dan nomor dari puisi yang pertama ditambah nomor dari puisi yang kedua itu selalu 100. Dan ini nggak semuanya kayak gini, cuma ada beberapa puisi antagonis yang kayak gitu. Itu salah satu formula yang sering dipakai di buku ini. Oh, gitu. Keren juga ya, kayak ada filosofis yang gitu ya. Strukturnya spesifik banget. Gitu. Terus aku juga mau nanya nih, pastinya ada masalah dong, ada kendala gitu dalam menulis buku ini loh. Apa sih kendalanya? Jadi kendalanya itu kadang-kadang inspirasi tuh susah banget datang. Kadang-kadang tuh cuma natep layar, nggak ngapa-ngapain, nungguin kata-kata datang ke otak, tapi kayaknya kadang-kadang inspirasi tuh bener-bener nge-stumped, I can't go any further. Terus kadang-kadang juga kalaupun ada inspirasi itu kayak kena writer's block, jadi males aja gitu nulisnya. Jadi kayak jadi antara males atau enggak kekurangan inspirasi, itu sih dua yang paling major kendalanya. Oh, oke. Jadi kamu kadang-kadang jadi stuck gitu ya? Iya, mandek kadang-kadang gitu. stuck. Tiba-tiba nggak ada apa-apa di pikiran, jadi nggak susah nulis. Blank. Gitu. Terus latar belakang kamu membuat buku ini tuh apa sih? Jadi kan ini ya, cerita dulu awalnya. Jadi awalnya itu ini kelas 10 sama kelas 11 itu mau libur karena kelas 12 itu mau ada ujian. Jadi kelas 10 11 itu libur selama seminggu kan. Terus mikirnya kayak aduh seminggu di rumah, what am I gonna do? Masa nggak ngapa-ngapain? Terus kayak udah mulai mikir nih, I have to do something, cuma belum tahu apa yang mau dilakuin. Nah terus sebelum libur itu I remember kayak untuk itu kayak mau ngumpulin tugas, cuma kurang ngerti cara ngumpulin tugasnya gimana. Jadi kan pergi ke Google tuh, terus ketik cara mengirim. Nah sebelum kalimatnya selesai, itu Google's autocomplete kayak ada hasil pencarian di bawahnya tuh kayak cara mengirim naskah ke Elunar Publisher. Terus kayak okay, this is interesting. What am I, should I click on it? Jadi kayak diklik aja. Terus sampai deh ke laman websitenya Elunar. Jadi ternyata Elunar Publisher itu penerbit independen, penerbit indie. Dan kalau misalnya mau ngirim naskah, bisa aja kirim aja asalkan sesuai dengan prasyarat. Nah, terus dari situ kepikiran kayak, oke, jadi selama liburan ini nulis buku aja gimana. Terus kayak mikir gitu kan, tapi kalau novel kayaknya susah. Jadi gimana kalau puisi? Puisi kan pendek-pendek. Terus kayak ya, lebih udahlah ditulisnya karena kalau novel tuh susah. Jadi nulis puisi niatnya, terus pas udah liburan mulai nulis kan. Cuma kayak targetnya mau 100 puisi, tapi nggak kesampaian. Terus pas lagi libur itu, tahu-tahu pandemi COVID-19 ini langsung meledak. Jadi lo and behold, I had to stay at home even longer. Jadi lebih banyak waktu dan akhirnya target 100 puisinya selesai deh. Isinya itu kayak gimana ya?
ingin naruh hal-hal yang membuat orang merasa lebih dihargai, karena rasanya kita tuh udah melakukan banyak hal meskipun kita nggak minta dipuji ya, cuma kayak just a little bit of appreciation would be nice. Jadi itu temanya. Bagus. Terus aku juga mau nanya nih, berapa lama sih waktu yang diperlukan buat apa proses penerbitan buku ini, dari kamu nulis, habis itu editornya nge-review bukunya lah, proofreading dan sebagainya itu, berapa lama sih waktu yang kamu butuhkan? Jadi kalau nggak salah waktu itu bulan Maret, awal Maret udah mulai nulis. Terus setelah itu akhir Maret naskahnya udah selesai. Tinggal dikirimkan ke publisher-nya, karena mereka yang ngatur semuanya tuh setelah naskahnya dikasih, udah bayar juga. Terus setelah itu tadi pertanyaannya apa? Waktunya, durasi. Oh ya, terus mereka yang ngatur semuanya. Jadi kayak editing, layout, cover itu mereka sebenarnya ngatur. Itu juga jadi kurang lebih nulis sebulan, editing sebulan, terus setelah itu Maret mulai, Mei udah terbit. Jadi sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Ya, dalam hanya waktu 2 bulan lo udah bisa menerbitkan buku sendiri dalam bahasa Inggris juga. Itu hebat banget emang Fidel. Ini butuh apresiasi banget. Nah, kita juga nggak boleh kalah sama Fidel nih teman-teman. Kita harus lebih produktif juga, bisa nerbitin buku sendiri itu setidaknya. Ya, mengikuti jalan kamu juga ya Fidel ya, teman-teman. Terus aku juga mau nanya nih, itu gimana sih proses percetakan bukunya itu? Kalau percetakannya itu sendiri, pokoknya harus tahu ya gimana cara ngirim naskahnya ke publishernya dulu. Kalau di Ellunar kan mereka itu udah punya laman, jadi tinggal baca, terus penuhin syarat, kayak misalnya bayar, atau minimal naskahnya sepanjang ini, maksimal, nggak ada maksimal sih, cuma minimal segini. Kalau mau pakai bahasa Inggris ada lagi tambahannya dan lain-lain begitu. Jadi tinggal penuhi prasyaratnya. Nanti sisanya benar-benar penerbitnya yang ngurus. Kita boleh nge-request cover, boleh nge-request layout, tapi kurang lebih penerbitnya yang ngurus. Jadi kita kayak benar-benar tinggal santai aja, tungguin hasilnya, nanti mereka kirim ke kita preview, kalau kita udah setuju, oke langsung diterbitin. Ya, ngomongin tentang percetakan nih, aku penasaran nih. Itu total biayanya yang dikeluarkan dalam penerbitan bukunya berapa sih kira-kira? Nanya aja gitu, mungkin mahal atau murah gitu. Oke. Jadi waktu when I published the book itu harganya 450.000, itu udah termasuk cover layout editing. Terus gara-gara bahasa Inggris itu harus ada proofreadernya kan, karena kalau nggak ada takutnya nanti ada apa gitu yang salah. Itu tambahan 50.000. Grammarnya ya? Iya, grammar. Jadi kurang lebih totalnya itu 500.000. 500.000? Iya, 500.000. Oh, lumayan. Terus untuk pemesanan bukunya itu gimana ya? Apa harus pre-order dulu kalau misalnya mau beli, mau baca gitu ya? Iya, betul. Mau baca, tertarik. Ya, pre-order. Soalnya penerbit independen, penerbit indie kayak Ellunar itu, mereka tuh makanya sistem print on demand. Jadi nggak kayak penerbit mayor kayak GPU, Mizan, ya gitu-gitu. Mereka itu kan ngasih naskah, seleksi, kitanya nggak bayar, tapi seleksi. Terus setelah itu langsung dicetak besar-besaran, terus disebarin ke toko buku fisik kan. Kalau penerbit independen tuh nggak kayak gitu. Jadi sesuai dengan jumlah orang yang mesen. Jadi kita tinggal nunggu di rumah aja. Oh, ini kamu udah in stock berapa nih kira-kira jumlahnya? In stock. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, kalau stoknya itu bukan stok sih, lebih ke pre-order. Tapi udah sekitar 25 orang kayaknya yang udah dapat buku ini. Oh, mantap. Oke, terus aku juga mau nanya lagi nih tentang inspirasi. Tadi kan beberapa pertanyaan yang lalu kamu juga bilang apa kadang susah nyari inspirasinya gitu. Kadang kamu mandek, kamu dapat writer's block gitu. Jadi aku pengen nanya nih, dari mana sih kamu dapat inspirasinya dan membuat puisi tersebut gitu? Terus aku juga mau nanya gimana sih cara ngatasin writer's block gitu? Ngatasin pas kamu mandek, pas menulis itu gimana sih cara buat menanganinya gitu? Oke. Kalau inspirasi itu biasanya
salah satu yang paling besar itu kayak dari pengalaman sendiri. Jadi kayak misalnya waktu itu pernah ada apa, terus kayak oh ini kejadiannya kayak gini, bisa dijadiin puisi, atau pas dapet pemandangan, oh bagus banget pemandangannya, bisa bikin puisi juga kayak gitu. Jadi puisi itu kan dari perasaan ya, jadi kalau misalnya ada perasaannya intens kayak bahagia atau sedih, nah itu biasanya gampang tuh bikin puisinya. Kalau di kayak flat mood, nggak ngapa-ngapain tuh kayak diem aja, mencari inspirasi. Tapi pokoknya kalau misalnya lagi ada emosi intens itu lebih mudah nulis puisinya. Kalau yang kedua itu ada juga kayak putting myself in other people's shoes. Jadi kayak bayangin aja kalau misalnya ini terjadi, what would I do? Kalau misalnya ini bakal jadi ini enggak. Jadi kayak kalau kita memposisikan diri sendiri sebagai orang lain, itu kita kayak jadi melihat dunia dengan perspektif yang baru. Itu juga bisa menambah inspirasi buat nulis puisinya. Terus ada juga kadang-kadang you look at the big picture. Jadi ada masalah apa yang sedang kalian lihat, bukan dari diri sendiri sih, cuma kayak dari lingkungan gitu. What's wrong? Dan itu pun juga biasanya bisa dipakai jadi bahan inspirasi juga. Ya, jadi 3 inspirasi itu. Kalau writer's block, itu agak susah tuh, karena rasanya susah banget ya. Ngelewatin writer's block. You can't block writer's block. It's so hard. Kadang-kadang rasanya kayak aduh malas banget nulis, tapi kadang-kadang kayak rapid typing langsung keluar semua. Jadi itu lebih ke circumstansi sayangnya ya. Tergantung situasinya gitu. Wah, Jadi kadang ada days when you're not inspired, Yes. you're blank, your Yes. mind is completely blank. Yes. Tapi ada juga days when you are so compelled to write gitu, Yes, so yes. rapid writing gitu. And Grammarly was also a big help. Ya, really. Grammarly, my hero. Aku juga pengen nanya nih, kan kita ngomonginnya tadi kamu bilang tentang harus kita kalau misalnya mau nulis harus ada strong emotions gitu. Emang harus banget apa kayak we have to like have strong emotions so we can be compelled to write? Enggak sih or sebenarnya. anything? Sebenarnya sih enggak. Setiap orang itu kan beda-beda. Just for me, emotions itu sumber inspirasi yang bagus. You don't have to be emotional to write something. Just write. Tergantung orangnya juga sebenarnya sih. Bisa jadi. Terus aku juga mau nanya nih, ini berapa sih harga bukunya? Terus gimana cara mesennya? Jadi kalau soft cover ini yang soft cover itu harganya 65.000. Nah, yang ini yang hardcover itu harganya 90.000. Nah, kalau misalnya mau mesen, tinggal ketik aja Elunar Publisher di Google, terus tinggal pergi ke websitenya, di search bar tulis Where All the Lost Stars Will Go. Nanti pas udah ada bukunya, diklik. Di bawahnya itu bakalan ada ID line sama nomor WA-nya Elunar Publisher. Bisa mesen dari situ, karena ini kan print on demand ya, jadi pre-order. Mesennya lewat line atau WA. Jadi harganya beda nih yang hardcover sama. Beda. Jadi kalau misalnya kalian mau beli bukunya bisa kontak Fidel nih. Iya, kalau misalnya kalian tertarik untuk membaca poetry gitu dalam bahasa Inggris lagi. Jadi bisa meningkatkan literasi bahasa Inggris, terus juga vocabulary, kosakata dan bahasa Inggris juga. Jadi dalam pandemi ini bukan hanya kayak nulis, tapi kan juga bisa baca juga gitu dan meningkatkan literasi kalian dalam bahasa Inggris juga. Terus aku mau nanya nih, kenapa pilihnya nulis dalam bahasa Inggris? Apa kamu udah terbiasa gitu? Apakah kamu lebih lancar dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Apa kamu lebih gampang mengekspresikan dirimu sendiri dalam bahasa Inggris atau bagaimana? Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita mempelajari suatu bahasa baru, itu yang kebawa bukan bahasanya doang, tapi budayanya juga. Makanya kadang-kadang rasanya kalau ngomong itu lebih masuk kalau pakai bahasa Inggris, kadang-kadang lebih masuk pakai bahasa Indonesia. Karena rasanya setiap bahasa itu punya fiturnya sendiri. Kalau buat tema ini, itu I feel like English itu lebih ngalir gitu. Karena kalau misalnya pakai bahasa Indonesia rasanya kayak entah kenapa agak lebih aneh daripada kalau pakai bahasa Inggris. Jadi kayak oh ya udah pakai bahasa Inggris aja karena lebih ngalir. Cuma itu bukan berarti bahasa Indonesia itu nggak bagus. Cuma kayak for me untuk tema ini bagusnya itu pakai bahasa Inggris.
Kayak misalnya gini nih, ini contoh yang bagus dari bahasa Indonesia in my opinion. So I have a favorite book, it's called Crooked Kingdom. Crooked Kingdom. Jadi di versi bahasa Inggrisnya itu ada quote kayak gini. Her heart was a river that carried her to the sea. Itu putus banget according to me. Nah terus pas di Translate ke bahasa Indonesia jadi lebih keren according to me ya. Terbawa arus, terhanyut pulanglah dia ke muara hatinya. And like, yeah, this is something that's found in translation. Many things are lost in translation. Cuma kadang-kadang kayak it's just more treasures to be found. Tapi untuk buku yang ini specifically, I prefer English. Jadi konteks itu Ya, important banget ya, konteks yes. penting banget. Ya. Ya, tadi aku hampir kelupaan lagi. Itu aku mau nanya nih, tadi kan kita ngomongin inspirasi. Inspirasi Lost Stars-nya tuh dapat dari mana sih? Itu kalau kalian baca summary-nya tuh ada ngomongin Polaris, ngomongin Southern Cross, ngomongin Orion gitu. Okay. Dapat dari mana deh? Dapat dari mana ini inspirasinya? Kok kamu bisa pikir kok bintang tuh bisa ngilang? Bisa gitu. Oke. Jadi kan awalnya tuh kayak bingung gitu. Ini kompilasi puisi ini judulnya maunya apa? Terus kayak udah mikir-mikir kok apa ya. Nah, terus pas waktu ini sebelum libur itu ya, waktu ke sekolah itu kayak mikir, where do broken hearts go? And I was like, oh my god, that is so poetic. Tapi itu udah ada banyak lagu yang kayak gitu judulnya, buku yang kayak gitu judulnya, jadi kayak oke, terlalu pasaran. Next. Terus akhirnya mikirnya, where do all the lost hearts go? Terus kayak, okay, it's slightly better, but something still off here. Terus kayak, okay, I thought of Adam Levine's song, Lost Stars. Terus kayak, okay, Lost Stars. Yeah, that makes sense. Karena kan gini, orang-orang dulu, sekarang juga sih beberapa, itu menggunakan bintang untuk menavigasi. Jadi bintang itu digunakan sebagai penunjuk arah. Dan I use that analogy, jadinya ada beberapa orang yang kita anggap sebagai kayak panutan gitu loh, kayak penunjuk arah bagi kita. Rasanya kayak nggak mungkin kan kalau mereka itu tersesat atau kayak bilang begitu aja, itu rasanya kayak nggak mungkin banget. Nah, sama kayak gitu, rasanya kan nggak mungkin kalau bintang itu bisa ngilang atau tersesat atau gimana, rasanya itu nggak mungkin banget. But that's exactly why I used the term lost stars, because stars can get lost too in that sense. Karena meskipun seenggak mungkin apapun kelihatannya, it's possible. Jadi that's why I use the term lost stars. Jadi people who do many great things quietly, terus kayak rasanya nggak dihargai, and it's just sad. We could all use a little more appreciation in the world. Yeah. Jadi itu buku ini tuh kayak bisa memberikan words of comfort gitu ya bagi pembacanya juga. Bagus. Itu aku juga pengen nanya sih sebenarnya. Kenapa kamu pilihnya puisi gitu? Why poems? Why poetry? Out of all the kinds and forms of literature there are in English, why poetry? Like you can just write full-length novels if you want. Or a roman or something, or a collection of short stories instead. But why poetry instead? Okay. Tailoring stories is very hard. Kalau puisi itu kan kayak like the spur of the moment. Tapi kalau cerita, you really have to think things through. From the beginning to the end, you got the climax, the anti-climax, itu kayak harus dipikirin semuanya. Kalau novel lebih parah lagi, karena itu kayak character building, world building, the villains, everything. You gotta think of everything. Terus kayak, rasanya kayak, there is going to be so many plot holes, and yeah, I wasn't attracted to that. Apalagi kalau novel itu kan kayak panjang itu, jadi itu butuh waktu yang lama dan butuh dedikasi, and it's really difficult. Jadi kalau novel, that was out of the question, no way. Jadi itu karena prosesnya rigorous banget gitu. Very rigorous. Kalau misalnya short stories kayak sempat kepikiran, cuma kayak itu sebenarnya sama aja kayak novel, cuma mini novel. Jadi kayak okay, I'm just gonna stick to poetry because it's short, it's easier for me.
I see. So like you can express yourself better Yeah. with poetry. Yeah. Like it's a spur of the moment. Yeah. Yeah, I see. Okay, for lastly, I want to ask you a favor actually, Fidel. Jadi ini kan bukunya, dari buku itu ada 100 kan, tadi kamu bilang ada 100 Yeah. poems Yes. di buku ini. So I want to ask you a favor. Mhm. Could you like please read us some excerpts of the poetry out loud, like in front of everyone in the audience? Okay. And just pick a random one. Yeah, okay. Tadi kan di awal-awal I said about antagonistic poem, so can I read that here? Silahkan. Okay, so one of my favorite pairs. Honestly, some secrets are better when they're left alone. Secrets are like daggers. Sometimes they'll cut you deep and make you bleed. But some people are worth getting hurt for. Repress. So that's tapi Very dramatic and emotional. yeah. Galau semua kamu di buku ini ya. Good, Poetry-nya, okay, all the poems, okay. very emotional. Tapi yang kedua, pasangan yang kedua itu selalu lebih terang kok. So don't worry. Whoa. Honestly, some secrets only hurt when they're left unsaid. Secrets are like walls. Sometimes they can make you feel claustrophobic. Now it's about time you find closure. Confess. Jadi kayak keren banget. Thank you. Jadi kayak repress, confess. Jadi I need to find a way supaya katanya itu kayak berlawanan, but they basically end the same way. Jadi kayak berirama gitu loh. Jadi ya. Cool. Thank you so amazing. Itu levelnya, pronunciation-nya, the emotion conveyed by reading the excerpts itu beda banget ya, levelnya beda banget ya. Kalau misalnya udah menang speech competition sebanyak itu hebat banget. Oke, jadi diskusi kita sampai sini aja ya. Okay. Ada yang mau nanya nggak? Maybe you can just type out in the chat and we can read it. Or maybe you can just open up your microphone, bisa buka mikrofonnya, terus kalian bisa nanya langsung aja. Silakan. Oh, ini Rudy Sensei yang nanya. Terima kasih atas pertanyaannya, Rudy Sensei. Arigatou gozaimasu, Sensei. Arigatou gozaimasu. Baca aja deh. Oke. Sensei sekalian baca aja. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat ya. Saya kaget. Hebat banget ya. Saya suka nulis. Jadi pesannya langsung aja ya. Bagaimana urutan penulisannya? Kan ini puisi ya. Kalau puisi atau novel, urutannya bagaimana nih? Yang dibuat oleh siapa? Visa ya? Bila ini gimana urutannya? Dari pembukaannya gimana? Isinya bagaimana? Penutupnya bagaimana? Kalimat Saka, ngerti nggak? Iya. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi gini, Sensei. Antologi itu kan nggak harus nyambung. Jadi sebenarnya waktu saya itu buat, itu kayak ngacak gitu. Sometimes I start with 15, and then 27, and then 91. Jadi kayak nomornya itu sebenarnya ngacak. Karena antologi itu nggak harus nyambung dari puisi 1 ke puisi 2 ke puisi 3. Nggak kayak novel. Novel itu kan harus nyambung tuh. Tapi saya memastikan kalau the first 50 poems, 50 puisi yang pertama, itu agak gelap. Tapi dari 51 ke 100 itu lebih terang. Jadi antagonistik gitu ya, ya. tadi kamu jelasin. Jadi ini kayak berdasarkan quote dari Ed Sheeran, everything will be okay in the end, if it's not okay, it's not the end. Jadi kalau misalnya semakin ke akhir, itu semakin insya Allah lebih bahagia. Jadi puisi yang sedih banget, itu biasanya taruh di awal, terus setelah itu puisi yang lebih bahagia taruh di akhir. Terus sama puisi antagonisnya juga nomornya yang sedih di 50 pertama, yang bahagia di 50 terakhir. Jadi itu doang sih urutannya. Sisanya sih biasa aja. Arigatou. Jadi urutannya bebas ya, nggak harus urutannya sedih terus. Baik. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Ya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin di chat, atau kalian mau
buka mikrofon kalian, open mic gitu. Oh, dari chat. Oh, oke. Pertama ada 2 Dinda nih. Yang pertama Dinda yang Larasati, Dinda yang kelas 11 ya kalau nggak salah. Nah, kan tadi banyak ngomongin tentang emotion. Nah, what kind of emotion yang jadi tema utama buku ini? Apa perasaan utama yang ingin kamu pancarkan dari buku ini? Ya, galau termasuk. Like I said, yang lebih gelap di awal, yang lebih light itu di akhir. Tapi di awal-awal itu yang paling sering itu kayak sadness, grief, loss, heartbreaks, anger maybe. Yeah, okay, maybe a bit of anger. But not furious. Yeah. Just mini anger. Terus setelah itu semakin kesini, you're gonna find like relief, joy, happiness, finding your way home. That's basically the end point. Ya, ada harapan juga, ada hope juga. There's hope too. Keren banget itu, makanya tadi buku ini tuh pasti bisa memberikan words of comfort gitu bagi kalian, dan bisa relatable juga gitu. Dan itu ada lagi pertanyaan dari Dinda kita yang kelas 10 kalau nggak salah. I just want to ask, when you were about to publish your book to the publisher, I wonder, apakah di penerbit Mandiri itu ada seleksi lagi between you and another writer? Enggak, kalau penerbit independen, penerbit indie, itu enggak ada seleksi sama sekali. Yang penting itu naskahnya harus sesuai dengan syarat dari penerbit itu sendiri. Misalnya kayak biayanya, atau minimal sepanjang apa, terus enggak boleh mengandung unsur pornografi, rasisme, gitu-gitu. Ya, SARA, pokoknya itu enggak boleh sama sekali. Jadi enggak ada seleksi. Kalau ke penerbit mayor, itu baru ada seleksinya. Tapi kalau penerbit independen enggak ada seleksinya. Kayak gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau nanya gitu, entah di chat atau mungkin kalian mau open you guys like, ada lagi. Oke, yang pertama Zenobia Amirah. Kak, maaf, saya ingin bertanya. Ketika kita menulis, terkadang suka stuck di suatu situasi, ya kan tadi writer's block. Dan jadi bingung gimana buat ngelanjutin ceritanya. Nah, bagaimana cara mengatasi itu ya, Kak? Wah, ini agak susah banget. Because like I said, it's almost impossible to block writer's block. Jadi kayak you just pray you're gonna go through it. Terus kayak misalnya kayak cari bahan. Kalau cerita kayak novel itu kan harus ada bahannya kan. Jadi kalau misalnya bener-bener nge-stuck, cari aja bahan buat nulis. Kayak like for example, if you're writing a history novel, then you go read history gitu-gitu lah. Jadi cari aja research. Kalau misalnya bener-bener nge-stuck, research aja. Oke. Research ya. Jadi yang paling utama tuh research. Like in poems tuh, dalam poetry gitu harus research juga. Mungkin kalau novel, normal kalau research. Tapi kalau mungkin poetry gitu. Poetry usually biasanya kayak, I look back into the past. What happened to me? What happened to others? Then I think about, okay, what's gonna happen? Jadi kayak itu lebih ke mikir gitu, like, exploring my train of thought. Sama aja kayak research, cuma lebih ke research into my mind. Kalau novel itu kan kayak cari bahan sana, cari bahan sini gitu. Oh, gitu. Aku sebenarnya ini pertanyaan pribadi dulu ya. Aku intermission sedikit. Itu kamu proses idea tuh gimana sih, proses idenya gitu? Apa kamu harus kadang brainstorming dulu, atau mungkin dapat dari keluarga kamu gitu, ngomong ke keluarga kamu biar kamu bisa brainstorming bareng, atau is it all just in your head? Berarti idenya ya? Iya. Jadi kan gini, ada banyak jenis puisi yang ada di internet, banyak jenis puisi yang juga ditulis. Jadi kadang-kadang kayak, do you know what an acrostic poem is? Ya. Do you know what an acrostic poem? Ya, kayak akronim gitu terus kamu panjangin. Contohnya kayak gitu. Jadi ada banyak contohnya. Jadi kayak kadang-kadang ngelihat puisi orang lain itu juga bisa memacu ide. Terus ide itu kadang-kadang kita ngelihat aja itu kayak udah dapat gitu idenya. Like for example, when you see the sunset, I'm like, oh my god, that's poetic. Oke. Iya, jadi ide itu kayak gitu sih. Ya.
nothing really out of the ordinary. Oke, I see. Ya, thank you Fidel. Terus ini ada lagi dari Mutiarama Elmahera. Kak Fidel, aku mau nanya, untuk kedepannya, apa ada rencana mau bikin buku lagi? Kalau ada, kira-kira mau puisi lagi atau nyoba ke novel? Makasih, Kak. Ayo, ada rencana gitu, future works gitu, in progress. Lagi mikir kayak, maybe I'm gonna write something in the future, not really sure. Tapi kemungkinan kalau nulis lagi, kayaknya itu bakal puisi deh, because novels aren't my thing, unfortunately. I don't even know how novel writers can write novels, but I can't do that. Lebih enak puisi. Jadi puisi lagi ya? Probably. Yeah. We'll see. Oke, abis itu ada pertanyaan dari Atta. What is your main motivation for writing this book? What are you trying to convey to the readers? Thank you. Main motivation. I did not want to get bored. Oh, That was the first reason. Tapi setelah itu kayak many people are facing this problem di mana mereka itu kayak they've done so many great things, so many good things quietly, dan rasanya kayak jarang ada yang mengapresiasi. So I'm also trying to convey appreciation for everyone yang merasa underappreciated even though you've done so many things. So just know that you are appreciated, everyone. Oke, ini terima kasih atas pertanyaannya ya teman-teman. Ada lagi beberapa pertanyaan juga dari Hans. Berapa lama pembuatan buku ini dan ada berapa halaman? Sorry if I've missed something before. Thanks. Lamanya totalnya ada about 2 months. Kalau halaman itu 200-an. hold on, let me check. 201 pages. Iya, tapi ini lumayan short read juga nggak sih? Karena ini kan poetry gitu, jadi it's a short read. iya, jadi kalau misalnya kamu lagi capek atau lagi apa gitu, kamu mau refreshing, kamu bisa baca buku ini gitu. Ini selain pocket size yang gampang portable gitu dibawa kemana-mana, tapi ini juga praktis karena kamu bisa baca dengan cepet gitu. Light reading. Light reading. Jadi enak gitu juga. Ini juga lagi ada pertanyaan dari Talula. Ini kan ada 100 puisi ya. Nah, puisi yang bisa kamu relate itu the most itu yang mana? Dan pesan yang kamu ingin sampaikan dalam puisi itu apa? Thank you. Puisi yang relate the most. 97 tadi kamu. You said you like 97. I guess we can do the 97. Oke, jadi puisi 97 itu puisi bolak-balik. Jadi kita baca dari atas ke bawah, itu beda dari bawah ke atas. So dalam skala makro itu ini I can relate to this, and I think we can all relate to this actually. Hold on. Okay, this is from top to bottom. The world is hopelessly broken, so don't tell me the world can heal and mend. Hatred is around every corner. You're lying if you say love is free, as is kindness. Life is harsh, and that's a fact. So don't say life is joy, and that's the truth. That's quite dark. Okay, so now very from pessimistic. now bottom to top, it's gonna be optimistic. Okay. Life is joy, and that's the truth. So don't say life is harsh, and that's a fact. Love is free, as is kindness. You're lying if you say hatred is around every corner. The world can heal and mend. So don't tell me the world is hopelessly broken. Jadi kayak on a micro level, ya kayak rasanya kadang-kadang kayak kita tuh kayak pesimis. Oh man, the world's broken, but rasanya maybe the world's not so broken after all. Change starts with you. That's a great message to convey to the readers. Yeah. Amazing. Wow. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ara. Kak Fidel, do you have an author whose work you personally love? Why? Ada English sama Indonesia gitu. So number one, this is the author that brought me into reading, Rick Riordan. Percy Jackson is my hero. Percy Jackson's my hero. Oh my god, I'm fangirling. And then selain Rick Riordan itu ada juga namanya Leigh Bardugo. Leigh Bardugo ini tuh dia nulis Six of Crows. Oh my god, Six of Crows. Lanjutannya juga Crooked Kingdom. I love the Grishaverse. It's so amazing. Terus
Sir Arthur Conan Doyle. I really like Sherlock Holmes. It's like amazing. Holmes is my favorite detective. Terus kadang-kadang kalau ke Agatha Christie, susah nyebutnya. Hercule Poirot. Ya, Poirot, because he's French. Itu dia juga detektif, dan equivalent Watson dari Sherlock Holmes itu namanya Hastings. Jadi kayak mereka berempat ini kayak so cool, man. I love them. Sama Terelie. Fun fact, Terelie and me, kita ulang tahunnya dari yang sama. Oh. Ya. Jadi kayak bumi, bulan, bintang. Bumi, bulan, matahari, bintang. Komet minor. Sekarang ada juga keluar nebula sama Selena. Iya, Selena. Ya. Jadi kayak I love those two. Ya, itu favorit my favorite authors. Ya, oke. Iya, terima kasih Fidel. Terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan gitu? Kalian bisa open mic juga, nggak apa-apa. Are there any more questions maybe? Karen, saya mau dong. Yes, ma'am. Come on. Just shoot the question. Oke. Ini bukunya keren banget nih. Yang belum lihat mungkin ini. Saya udah baca ini bukunya. Yang bikin saya penasaran adalah saya sebenarnya nggak yakin ini. Maksud saya gini, ini pertama kali kamu nulis buku, apa ini udah buku yang beberapa kali ya? Karena kalau saya lihat bagus banget. Termasuk yang tadi puisinya itu dari atas ke bawah ke atas, itu juga wah hebat juga nih si Fidel gitu kan. Itu pertanyaan saya. Jadi ini yang pertama, apa sebelumnya kamu udah pernah cuma baru ini yang dipublish? That's the first question. Yang berikutnya, ini kamu memang otodidak bisa menulis, apa pernah kursus tulis gitu, apa gimana? Itu aja kayaknya. Oke, jadi kalau buku, this is the first one. Nggak pernah nulis buku sebelum ini. So this is my debut. My debut. Terus kalau nulis itu sebenarnya otodidak, cuma itu kayak ada bantuan gitu loh. Referensi. Ya. Tapi kayak saya itu waktu dari masih kecil itu udah, aduh maaf ya kalau dipromosi, tapi dari kecil tuh lihat tuh kan banyak nulisnya, gara-gara harus ini nulis ini, jadi kayak udah kebiasaan gitu nulis dari awal. Makanya jadinya alhamdulillah lebih lancar kalau nulis, karena dilatih terus soalnya. Dilihat. Ya, okay. Maaf ya bagi kalian yang merasa ini iklan. Oke, thank you. Ya, thank you for the question, ma'am. Ini kalian ada lagi gitu yang mau nanya, bisa open microphone juga. Oke, Adelina. Fidela, do you have any tips for anyone who wants to start writing? Oh, this is a good one. Oh, okay. You gotta finish the script. Jadi kayak selesain dulu skripnya. Just try your best to finish, dan nggak usah takut kalau mau ngirim ke publisher. Kalau misalnya bener-bener mau diterbitin ke indie nggak apa-apa. Kalau mau aim for a wider audience. Itu ke mayor. Mereka tuh seleksinya ketat, tapi jangan putus asa, karena semakin sering nulis, semakin semakin lancar jadinya. Jadi nggak usah takut, yang penting terus coba aja. Kalau misalnya mau start gitu, apakah ada kayak aplikasi gitu atau website yang gimana kamu bisa practice writing gitu, ada nggak kira-kira? Mungkin kayak Wattpad gitu. Wattpad juga bisa loh jadi. Iya, jadi buku. Banyak kan namanya buku-buku jebolan Wattpad yang sekarang udah dipublish gitu. Apalagi di Indonesia kan banyak banget. Mungkin kalau if you want to start writing, maybe you can just start on Wattpad. Ya. Bukan promosi. Kayak gitu aja. Ya. Itu agak susah nih saya itu. Tadi sudah kita note, satu lagi ada dari saya pengen. Oke, jadi Pak Sugianto ini pengen nanya. Oke, silakan bertanya Pak. Oke. Kan tadi disebutkan dari 1 sampai 100 ya. Iya, 1 sampai 100. Itu tipe berapa yang paling berkesan buat isi dari puisi itu? Kan pasti ada dong yang dari antara 1 sampai 100 yang paling
menjadi kesan yang paling mendalam buat Fidel? Iya, kesan paling mendalam. Oh, kesan secara pribadi atau gimana nih Pak? Secara pribadi. Jadi kesan yang paling mendalam buat Fidel dari antara puisi itu. Yang paling Apa ya? mendalam. Kan all of Oke. the 100 poems itu kan your kids lah. Your kids, Oke. like anak-anakmu. So, sangat berkesan di Fidel. okay. So this is number 35. Sometimes I wish I could change my heart for the world. Other times I wish the world would change its heart for me. Jadi I wrote this because at some point in my life kayaknya I'm torn between wanting to be seen and wanting to be invisible. Rasanya kayak everyone is just sometimes it feels like no one sees me. Tapi kadang juga rasanya kayak I don't want to be seen right now. I just want to lay low. Jadi that's why I wrote this. Conflicted feelings. Yeah, conflicted feelings, exactly. Dan rasanya kayak it's like why is everybody doing this? Atau why am I doing this? Atau rasanya kayak semua orang yang salah except for me, atau aku yang salah dan semua orang lain benar. So like yeah, it's just conflict. Gitu, jadi itu mendalam buat kamu. Ya. Oke. Oh, Rudy Sensei nanya lagi nih. Penerbit mana yang mudah nerima tulisan kita di Jakarta untuk puisi, cerpen, novel, dan artikel? Kalau artikel kurang tahu ya Sensei. Cuma kalau puisi, cerpen, novel, tapi rasanya jadi promosi nggak maaf ya. Kalau Eluna Publisher ini kok bisa nerima semuanya. Yang penting sesuai prasyarat. Syarat. Sesuai syarat. Tinggal ke websitenya aja. Jadi tinggal website. Ya tinggal website, terus kontak mereka lewat email. Itu menurutmu lebih gampangnya kalau submit naskahnya itu di independent atau di major sebenarnya publishernya? Kalau major itu biasanya hard copy yang dikasih. Hard copy. Yes, hard copy. Kalau independent soft copy biasanya. Jadi kayak gampang gitu. Jadi kalau masalah penyerahan itu kayaknya sih lebih gampang independent. Ya sih, independen lebih gampang kalau soft copy. Tapi kalau hard copy, penerbit mayor itu mintanya hard copy supaya mereka yang baca itu bisa lebih nyaman gitu ngeliat tulisannya. Tapi sebenarnya ya kalau mau lebih gampang ke independen. Ya udah, sekian Sensei. Arigatou gozaimasu. Terima kasih atas pertanyaannya Sensei. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi gitu? Atau mau open mic untuk bertanya? Nggak ada? Ada lagi? Oh ada. Ada. Oh iya. Fidela, kebiasaan membaca buku itu sejak kapan dan membacanya itu di mana saja sehingga untuk ide-ide menulis pasti kan rajin membaca. Oke. Kalau kebiasaan baca itu udah mulai dari SD kalau nggak salah. The first time I saw Percy Jackson. Percy Jackson. Yeah, sorry, Percy Jackson. Baca itu terus lama-kelamaan kayak terus baca terus. My genre is almost always fantasy and mystery and sometimes poetry. Jadi kayak di antara tiga-tiga itulah. Jadi dari kecil tuh kayak udah suka aja baca. Jadi semakin kesini semakin cepat juga bacanya, alhamdulillah. Terus dia apa lagi mana? Jadi di mana saja? Oh bacanya itu di kamar, di sofa, di perpustakaan. Tumben kita juga lagi di perpustakaan. Iya. Jadi di mana aja? Ya yang penting kayak nyaman aja ini bukunya. And I prefer physical books too. E-books bisa aja, cuma kayak there's something more magical about physical books. Ya, I agree itu. Beda banget sih feelingnya. Totally different. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Fidela. Ya. One suggestion.
Panas dingin. When I writing is a habit, okay? Okay. Yeah, writing is a habit. You should know about rewriting technique. Okay. Bagi saya itu setiap kali menulis itu saya terapkan teknik rewriting. Jadi rewriting itu kita tulis dulu bebas, ya. Kita tulis bebas. Ketika sudah menghasilkan, tapi di target waktu, misalnya 15 menit atau 20 menit, setelah selesai itu baru kita menganalisis mana ini intinya yang kita mau tulis. Nah itu yang perlu dikembangkan. Dan itu saya biasakan saya nulis di Writer Plus di HP. Jadi tiap hari saya tuliskan itu beberapa ide. Asal usia saya biasanya imajinasi itu kan berkering tuh. Jadi saya lebih banyak ke analisis. Jadi itu saya terapkan ketika saya mengajar, ya. Misalnya anak menuliskan biografi. Jadi dalam waktu satu pertemuan itu kita bisa menghasilkan 3-4 paragraf. Nanti kita edit jadi buku. Jadi di kelas 10 udah namanya kita beri kolom Abidok. Kenapa Abidok? Sebetulnya itu idenya dari film yang itu loh, yang apa tuh, yang orang Yahudi yang kemasukan setan itu kan. Conjuring, exorcism. Ya, semacam itu. Terus ada lagi freedom writing itu kan tulis dari film tahun 94 yang kisah nyata. Iya, freedom writers. Freedom writers. Iya. Dari situ kan itu udah dimulai dari permainan game lain, playing game itu kan yang dari itu. Kemudian gurunya itu menyarankan tentang ngaji, ya kan, tentang itu, terus baru menuliskan. Dari tulisan itu nanti kita buat jadi buku. Nah, saya sebetulnya proyek di sini inginnya seperti itu. Dari literasi itu inginnya seperti itu. Mereka bebas menguangkan, apakah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun, nanti kita kumpulkan, tujuannya itu kan jadi buku. Tapi Hidela sudah memulai dengan sangat bagus. Saya ke sana, sebetulnya saya arahnya ke sana. Mau pelan-pelan, saya kan baru, jadi saya terapkan pelan-pelan. Karena saya pun banyak arsip yang sebetulnya ketika saya susun menjadi buku, tapi belum. Kasih Pak. Ya kasih Pak. Mantap banget Del, yang dikomplimen sama guru bahasa Indonesia gitu. Wow, amazing sekali. Ada yang bertanya lagi? Oke, Keren. Bisa Ibu ngomong, Keren? Iya, boleh Bu. Silakan Bu. Iya, untuk Fidelnya ya. Fidelnya hebat ya. Makasih Bu. Belajar berkarya. Memang Fidel sering menguji perpustakaan, Ibu lihat ya, baca buku, terutama bahasa Inggris, habis itu cerita dongeng sama temennya. Iya. Begitu lancarnya Fidel, ya itu mungkin sudah terasah dari awal, sehingga banyak menemukan ide-ide dan bisa menuangkan tulisan dalam bentuk sekarang tahapannya puisi ya. Mungkin besok-besok bisa juga dalam bentuk tahapan penelitian dan sebagainya. Kebetulan Fidel juga hebat dalam bahasa Inggris ya, mudah-mudahan maju terus. Nah, Ibu mau tanya, di antara 100 puisi yang telah Fidel buat, itu puisi mana yang paling stuck dalam mengerjakannya? Kemudian apa langkah yang diambil supaya puisi tersebut menyambung kembali? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Yang paling stuck berarti yang paling susah ya nyelesainnya gimana? Ya ini juga ini bagian dari puisi antagonistik. Sebentar saya cari dulu ya. Ini dia. This one. Jadi ini itu waktu itu bingung karena mencari lawan kata, mencari lawan kalimat itu sebenarnya cukup susah kadang-kadang. Jadi saya itu gara-gara bingung mau ngapain, jadi saya pakainya itu 2 kata yang paling sering digabung di bahasa Inggris, pakai kata and, dan, tapi mereka itu berlawanan. Misalnya ebb and flow. Suggestions. Twist and turn. Lower and higher,
Jadi dua antonim yang sering digabung pakai kata and. Jadi hasilnya itu kayak gini. Ini yang di awal-awal ini yang alhamdulillah akhirnya selesai juga. Number 5 yang tengah. Nomor 5. Ya, nomor 5. Life ebbs when you least expect it to. It falls when you're off guard. It twists when you don't see it coming. It lowers your face to the ground. Nah, terus di 95, sebentar. Di 95 itu, life flows when all hope feels lost. It rises when you lose your way. It turns when you can't find a way out. It lifts your face to the skies. Jadi, yang bikin saya nge-stuck itu biasanya cari antonim yang sesuai. Karena ada beberapa kata yang sering pakai antonim ini, cuma di konteks ini beda antonim. Jadi itu yang paling membuat saya nge-stuck dalam menulis puisi yang tadi itu. Antonimnya. Oh ya. Kemudian mungkin nanti bisa juga dalam proses belajar, ngajar yang lain ya. Ya mungkin khususnya fisika pada saat stuck mungkin bisa jadi puisi nanti. Wow. Bisa jadi hasil. Sebentar ya, Pak. Ya, semoga berkarya. Selamat berkarya, Fidel. Makasih, Bu. Ya, lebih lanjut ya. Ya, Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini Pak Rasikin ingin Saya satu kalau saya saran ya. Saran saya kalau untuk mencari kata seperti itu saya kan buat puisi kebetulan saya baru tahu kalau di sini punya puisi tentang puisi. In English. Kamu harus tahu thesaurus. Iya. Thesaurus nanti lari. Saya kalau mau bikin puisi saya kata-katanya cari dulu pilih thesaurus yang rasa katanya itu kan terkepung. Ya. Terus yang kedua ini hal yang terbaru yang harus kamu pelajari. Ada di Google namanya mesin general form. Di situ dia sudah punya big data. Big data, saya baca tadi artikelnya Putu Fajar Arsana tentang bagaimana membuat puisi, menghasilkan puisi. Kita masih kan misalnya kata kuncinya bird sama apa lagi. Nanti keluar dia, tak general form namanya. Tapi itu masih harfiah. Harfiah itu artinya letterless, masih kaku. Nah sentuhan kedua banyak kita bukti. Jadi persoalannya setiap orang nanti akan bisa bikin puisi seperti itu, bahkan kelas dunia. Karena di general form itu, dia big data itu memasukkan 7 juta puisi penyair tingkat nasional internasional. Sehingga siapapun bisa menjadi penyair. Nah, ini tantangan kita ya, ketika kita susah-susah merenung, tahu-tahu di mesin Google sudah menemukan itu. Jadi ini nih, bahayanya di situ soal puisi. Tapi nggak apa-apa, itu pengetahuan kita, nanti kita tahu. Jadi ketika kita sentuh masuk kata kunci ini, nanti keluar, itu juga dalam bentuk puisi. Tapi itu letterless itu artinya masih kaku. Sentuhan kedua baru diperhalus dengan kata-kata kita, sehingga dia akan menjadi puisi. Nah, apakah itu puisi atau bukan, ini yang jadi masalah. Jadi ini arahnya ke sana. Ya. Mau tidak mau, memang kita harus mempelajari tentang big data. Big data ini masuk untuk sebagai referensi kita. Tapi tetap kreativitas akan diarah ke sana. Nah, saran saya, ideal mengarah ke, kalau mau komersial, ya, mengarah ke lagu. Jadi artinya puisi itu sudah menjadi sebuah syair lagu. Jadi kerjasama dengan pemusik. Nanti akan lahir sebuah kolaborasi yang akan luar biasa yang membawa Fidela untuk menjadi terkenal. Karena kan saya lihat penyanyi luar negeri itu awalnya dari situ kan. Misalnya si kita yang berewokan itu seperti yang mohon maaf wajahnya kayak gorila itu satu yang cakep. Yang ketinju itu awalnya dari ketinju. Saya lupa kalau mendadak. Ya, yang banyak kan dari situ. Ya, mereka itu urahan hati kemudian jadi lagu. Jadi bukan puisinya tapi lagunya itu yang membuat jadi membangkitkan. Itu saya kira itu. Makasih Pak. Saran satu lagi ya. Oke Pak Sugianto. Bapak sih mohon banget ke Fidela, jadilah pilot di 81 ini ya untuk literasi. Ini kan sudah memberikan inspirasi bahwa adik kelasku yang sebut itu
samping itu pasti nanti itulah insya Allah mungkin akan menjadi penulis yang terkenal ya. Amin. Supaya apa? Budaya kita untuk berliterasi kita tanamkan, kita kembangkan di sekolah kita ini, karena salah satu kekurangan di negara kita di pendidikan adalah literasi. Literasi itu pokok untuk dunia pendidikan di samping Amerika atau ilmu hitung dan sebagainya. Karena ada 3 poin, salah satunya adalah literasi. Mohon nanti untuk diinisiasikan teman-teman dan adik kelas ya, supaya semuanya gemar membaca. Dan mungkin dikembangkan juga karena literasi seringkali hanya membuat ringkasan dan sebagainya, mungkin akan membosankan. Nah, kalau mungkin ada yang bisa membuat penulis puisi yang bagus, mungkin ada yang bisa membuat cerpen yang bagus dengan menggunakan bahasa Inggris, itu mungkin akan lebih hebat lagi. Ya, itu yang harus kita kembangkan. Karena kemarin juga Bapak di dalam ITC itu ternyata anak-anak tiba-tiba membuat cerpen bukan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Ini ada isinya bagus-bagus. Dan mereka ininya juga apa? Temanya tuh, kalau Bapak memberikan tema saya tidak Bapak batasi ya, silakan tema saja. Yang penting apa sih pesan yang mau disampaikan kepada publik yang nanti bisa membaca dan melihat dari hasil itu. Nah, itu yang Bapak minta supaya sekolah kita akan digunakan menjadi lebih bagus di bidang literasi dan nanti mungkin akan menyebar di seluruh Indonesia, bukan hanya untuk Bapak, tapi untuk semuanya. Bapak yakin nanti kalau dibilang mengembangkan itu, yakinlah nanti juga pasti akan dapat berkahnya dari semua yang menjadi nikmati oleh orang lain. Amin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Itu benar juga sih. Mungkin kadang ada beberapa siswa di 81 itu yang lebih comfortable kalau misalnya nulisnya itu dalam bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi video ini kamu bisa menjadi pionirnya, the pioneer of English literature in 81 ini. Seperti itu bisa jadi. Well, I'm sure I'm not the first, okay. Kayaknya siapa tahu one of the pioneers. Eceran itu kan pengambil dari puisi. Oh iya, eceran dari puisi. Jadi Eceran itu songwriter. Ya, ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya gitu? Atau bisa open microphone lagi? Atau tidak ada? Satu lagi kali Karen dari saya ya. Oke, Question lagi. Ini kan kita PJJ sepertinya masih akan lama beberapa bulan lagi ya. Bocoran yang beda lagi dalam proses nulis lagi atau masih berencana, ada rencana untuk menulis lagi? Bagaimana itu yang pertama saat ini ya. Yang kedua kan sekarang pakai yang independent publisher ya. Terus ada rencana nggak untuk besok berubah jadi major publisher gitu kan? Terus kenapa gitu? Apa udah nyaman di publisher yang ini? Apa ada rencana mengganti? Terus pertimbangannya apa? Ya, that's all. Maaf Bu, saya cuma dapat yang kedua tadi, yang pertama apa ya? Yang tadi pertanyaan yang bocoran lagi sedang nulis lagi nggak nih sekarang? Kan PJJ masih lama nih, sepertinya kan masih akan berlanjut beberapa bulan kemudian. Oke, kalau proyek belum ada, masih iya belum. Mungkin suatu saat ada, who knows, maybe. Kalau penerbit, ya kalau misalnya udah confident mau diseleksi, ya mungkin saya kirim ke penerbit mayor. Tapi kalau misalnya kayak bener-bener just for fun aja dan nggak mau diseleksi kayak langsung terbit, berarti independen, langsung tetap di alumni kayaknya. Udah cukup nyaman sama penerbitnya. Ya udah enak ya, udah PW. Jadi bisa dibilang kalau untuk pemula ya udahlah di independen aja kali gitu ya. Kalau kita udah cukup yakin, nah baru udah kita. Iya. Karena emang banyak penulis yang mulainya itu pakai independen. Oh, gitu. Kalau independen kan dilempar ke pabrik ya, pabrik oke berarti mereka kelihatan. Nah, jadi mungkin tidak terlalu banyak beban dan juga penerbitnya mungkin tidak terlalu banyak kemudian juga. Kalau sudah di pabrik banyak, misalnya sudah dicetak banyak tiba-tiba nggak laku kan akan riskan gitu. Betul. Mungkin lempar ke pabrik dulu, ternyata banyak pekerjanya tertarik. Itu mungkin dicetak secara
Untuk cost-nya nih, Fidel langsung ke sini langsung, oke cost-nya segitu, apa udah sempet cari-cari beberapa publisher, terus ternyata yang paling murah mana gitu. Mungkin buat teman-teman nih yang baru mulai dengan limited budget ya kan, cari-cari yang paling murah nih publishernya gimana? Ada nggak kira-kira bocoran yang mana sih yang paling murah, apa ini udah paling oke lah kalau yang ini gitu? Oke, jadi sebenarnya saya itu langsung ketemu Eluna Publisher karena itu saya mau ngirim tugas terus tahu-tahu Google Autocomplete ada cara mengirim naskah ke Eluna Publisher. Ya nggak sengaja. Serendipity. Tapi kan siapa tahu aja ada penerbit lain yang lebih murah. Nah terus setelah lihat-lihat di Google, ya Allah, penerbit independen lain ada yang sampai 2 juta. Ya, oh my god. Jadi kayak Eluna itu setengah juta, tapi itu udah cover layout editing. Jadi kayak menurut saya itu deal yang bagus daripada penerbit lain yang lebih mahal. Itu pun juga udah dikasih ISBN, International Standard Book Number. Jadi ISBN itu yang membuat sebuah buku tuh official. Jadi sebuah buku tuh kayak wajib lah pakai ISBN. Itu sebagai tanda pengenal. Jadi udah termasuk ISBN, editing, cover, layout. Jadi it's a good deal for me. Jadi price-nya worth it banget ya kalau di Eluna Publisher. Promosi Maaf ya semuanya. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Thank you for the questions, Ma'am Eno. Ya, dan Pak Sugianto juga. Itu kalian yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Apa tidak ada? Open camera gitu, satu lagi pertanyaan. Tidak ada sepertinya. Ya udah, ini kita udah durasinya sekitar sejam lebih. Iya. Ya mungkin this is a good time to end things right now. Jadi sekali lagi terima kasih ya semuanya peserta yang sudah mendengarkan dan menyaksikan acara Bedah Buku pada hari ini. Jangan lupa untuk isi absennya ya. Itu ada di chatnya. Jika kalian belum isi, silakan isi. Jadi terima kasih ya sudah datang di acara ini. Ikut partisipasi di Meet acara Bedah Buku ini. Itu where all the lost stars will go. Jika kalian tertarik untuk membeli, silakan kontak Fidel. Itu ada nanti, dan kita berharap supaya acara ini tuh bisa menjadi motivasi kalian, bukan hanya untuk meningkatkan literasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga, tetapi juga motivasi kalian juga untuk menjadi produktif gitu dalam pandemi ini, masa pandemi ini. Apalagi mungkin motivasi kalian untuk nulis gitu